Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Wicaksono dan teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi rangkaian sekuensial dan flip-flop untuk mata kuliah teknik digital yang beranggotakan Pandu Laksana, Muhammad Rifki Altaf, dan Maudina Zakia. Berikut adalah penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan di jenis rangkaian logika. Rangkaian logika terbagi menjadi beberapa bagian, yakni kombinasional dan sekuensial. Untuk rangkaian sekuensial dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni sinkron atau clock mode dan asinkron. Untuk asinkron dibagi menjadi dua bagian lagi, yakni fundamental dan pulse mode. Di sini ada bentuknya, yaitu di rangkaian logika ada dua, yaitu kombinasional dan sekuensial. Untuk di sekuensial sendiri itu ada sinkron atau clock mode dan juga ada asinkron. Dan di asinkron ada fundamental dan juga pulse mode. Apa perbedaannya? Ya, untuk yang rangkaian kombinasional ini nilai output tergantung dari inputnya. Proses dibentuk oleh gerbang-gerbang yang sesuai dengan proses boolean. Untuk rangkaian sekuensial, nilai output tidak hanya bergantung pada input, tapi juga dengan output sebelumnya. Selain gerbang standar, diperlukan tambahan komponen memori atau storage. Input yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama, tergantung stage yang sebelumnya. Rangkaian sekuensial didesain berdasarkan urutan input yang berdasarkan waktu, output, dan keadaan internal atau internal stage. Bedanya asinkron dengan sinkron. Di rangkaian sekuensial asinkron ini bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input. Singkatnya, rangkaian ini tidak memerlukan clock. Lalu di rangkaian sekuensial sinkron, menggunakan sinyal sinkron yang disebut dengan clock atau rangkaian pulsa periodik yang bernilai 0 dan 1. Clock menentukan kapan sinyal itu akan terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan perubahan apa yang terjadi. Pulsa clock. Pulsa clock digambarkan dengan sebuah diagram di mana ketika grafik naik disebut dengan positive edges atau rising, sedangkan ketika turun disebut dengan negative edges atau falling. Untuk puncak grafik disebut dengan positive pulse, dan ini merupakan bentuk diagram dari clock pulse. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang elemen memori, yaitu satu komponen yang membedakan rangkaian sekuensial dengan rangkaian lainnya, yakni elemen memori. Tujuan dari elemen memori yakni mempertahankan atau menyimpan kondisi sebelumnya. Elemen memori yang digunakan pada rangkaian sekuensial dengan clock disebut dengan flip-flop. Dan yang di bawah ini merupakan contoh dari diagram dari elemen memori. Di pengertian flip-flop sendiri ini ada dua, yaitu suatu rangkaian yang kondisinya berlogika 0101 yang saling bergantian, dan juga suatu rangkaian yang merupakan gabungan dari gerbang-gerbang. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis flip-flop, yaitu ada 4. Yang pertama ada SR flip-flop, yang kedua ada JK flip-flop, yang ketiga ada D flip-flop, yang keempat itu ada T flip-flop. Baik, yang pertama terdapat set reset flip-flop atau SRFF, di mana set reset ini adalah gabungan dari dua gerbang yang sejenis, yakni dirangkai sedemikian rupa. Terdapat dua input, yaitu S dan R, lalu terdapat dua output, yaitu key dan key not. Untuk tabel kebenarannya adalah sebagai berikut, di mana ketika kedua kondisi 0, output yang dihasilkan yakni X di sini maksudnya adalah dianggap don't care atau tidak dipedulikan, karena output yang dihasilkan ketika kedua input 0 adalah 1, yang dimana tidak sesuai dengan syarat dari flip-flop yang dimana harus berbeda kondisinya. Lalu yang kedua ada kondisi 01, di mana output yang dihasilkan yakni 10,
Lalu ada kondisi 10, output yang dihasilkan yakni 0 dan 1, dan kondisi 11, output yang dihasilkan yakni key-end dan key-note. Key-end di sini maksudnya adalah menyimpan memori input sebelumnya. Untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Di mana ketika kondisi S0 dan R0, untuk menentukan output yang pertama, kita tentukan input yang memiliki output yang sudah pasti, karena di sini bentuk gerbang logikanya adalah NAND. Kita buat dulu tabel kebenarannya, dimana kalau NAND itu ketika kedua input 0, output yang dihasilkan adalah 1, lalu ketika 0, 1, output yang dihasilkan adalah 1, 1, 0, output yang dihasilkan adalah 1, dan 1, 1, output yang dihasilkan adalah 0. Dari sini bisa terlihat ya kalau di NAND ini nilai output yang terbanyak ini 1 ketika input yang dimasukkan adalah 0. Jadi karena di sini kedua input 0, jadi kita pilih salah satu saja, misalkan di S. S ini adalah outputnya 1, lalu output yang di sini akan menjadi input di R, dimana ketika 1 dan 0 di-NAND-kan, hasilnya adalah tetap 1, dan ini sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu kondisi yang kedua, di mana S0 dan R-nya 1, untuk output pertama adalah 0 karena hasil sudah pasti 1 outputnya. Lalu output di sini kita masukkan di R. Nah, untuk R ini kita NAND-kan ya, 1 dengan 1 hasilnya adalah 0. Lalu kondisi yang ketiga, di mana S-nya 1 dan R-nya adalah 0. Nah, untuk output yang pertama adalah output di R ya, karena nilai input 0 sudah pasti 1 outputnya. Lalu kita masukkan nilai 1 ini menjadi input di di S. Setelah itu kita NAND-kan 1 dengan 1 hasilnya adalah 0. Dan ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada jika flip-flop, di mana merupakan rangkaian yang sering digunakan. Terdiri dari 2 input C dan K, lalu outputnya adalah key dan key-note. Rangkaian ini merupakan gabungan dari rangkaian set dan reset. Berikut adalah tabel kebenarannya, di mana ketika kedua input 0, hasil output yang dihasilkan adalah key-end dan key-note. Lalu untuk kondisi 01, output yang dihasilkan yakni 01. Untuk 10, output yang dihasilkan adalah 10, dan input 11 hasil atau output yang dihasilkan adalah key-end note dan key-end. Key-end di sini maksudnya adalah menyimpan memori input sebelumnya, dan untuk kondisi 01 ini bisa disebut dengan reset. Lalu untuk kondisi 10 bisa disebut dengan set. Kenapa bisa disebut reset dan set? Untuk reset sendiri karena nilai satunya berada di output keynote, sedangkan untuk set dia nilai satunya ada di output key. Berikut adalah pembuktiannya, dimana ketika nilai J-nya adalah 0 inputnya dan K-nya adalah 1. Nah, untuk clock di sini sudah pasti 1 ya untuk di JK flip-flop ini. Lalu untuk menentukan output pertama, kita NAND-kan terlebih dahulu. Untuk J dan K hasilnya adalah 1. Lalu untuk NAND dari clock dan K adalah hasilnya 0. Nah, dari sini kita tentukan ya untuk output pertamanya ini sebuah input yang memiliki output yang pasti, karena yang memiliki output yang pasti adalah 0, kita jadikan dia sebagai output pertama yakni 1. Nah, untuk nilai 1 ini kita jadikan input di bagian J, lalu 1 di-NAND-kan dengan 1 hasilnya adalah 0. Dan masing-masing output dijadikan input juga, yakni untuk output di key bar ini akan menjadi input di J, sedangkan output key akan menjadi input di K. Dan ini hasilnya sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Untuk kondisi selanjutnya yakni ketika J-nya 1 dan K-nya 0. Nah, untuk output pertama kita NAND-kan terlebih dahulu J dan clock-nya, yakni hasilnya adalah 0. Untuk
NAND dari clock dan K hasilnya adalah 1. Nah, untuk output pertamanya yakni di C ya, karena input pertamanya adalah 0, sudah pasti hasilnya 1. Lalu nilai 1 ini akan menjadi input di K. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk output Q akan menjadi input di K, sedangkan output Q bar akan menjadi input di C, dan ini hasilnya sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian ada D flip-flop, di mana D flip-flop ini merupakan modifikasi dari set preset flip-flop. Bentuk modifikasinya adalah penambahan dari gerbang NOT atau inverter dari input S ke R, sehingga titik input R selalu kebalikan dari S. Sinyal yang diberikan sebagai input jadi hanya satu, yaitu D. Jadi dapat disimpulkan untuk nilai D ini adalah sama dengan nilai S, sedangkan nilai R adalah kebalikan dari nilai D dan nilai S. Untuk tabel kebenarannya sebagai berikut, di mana ketika clock-nya 0 dan D-nya 0, dia akan menghasilkan output yang sama. Ketika clock 0, D-nya 1, menghasilkan output yang sama juga. Kecuali ketika clock-nya 1, D-nya 0, dia akan menghasilkan output 01. Ketika clock-nya 1 dan D-nya 1, dia akan menghasilkan output 1 dan 0. Untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Ketika D-nya adalah 0, jadi untuk nilai S-nya juga sama dengan 0, karena D dan S itu sama. Lalu untuk R-nya adalah kebalikannya, yakni 1. Nah, karena di sini bentuknya NOR, kita buat tabel NOR terlebih dahulu. Dimana ketika kedua input 0 adalah hasilnya adalah 1. Lalu ketika 0, 1 hasilnya outputnya adalah 0. Untuk 1, 0 adalah outputnya 0 juga, dan 1, 1 output yang dihasilkan adalah 0. Nah, karena di sini output yang paling banyak adalah 0 ketika terdapat input 1, jadi untuk input 1 sudah dipastikan menjadi output pertama ya, yang sudah pasti nilainya adalah 0. Jadi di sini untuk Q-nya adalah 0. Nah, nilai 0 di sini akan menjadi input di D dan S. Lalu kita norkan 0 dan 0, hasilnya adalah 1. Ini sesuai ya, dimana Q-nya adalah 0 dan Q bar adalah 1. Untuk kondisi selanjutnya, dimana D dan S-nya 1, sedangkan R-nya adalah 0. R-nya adalah 0. Nah, untuk output pertama di sini adalah di Q not ya, atau Q bar ini, yakni hasilnya 0. Lalu untuk Q not-nya akan menjadi input di R, dimana ketika 0 dan 0 dinorkan hasilnya adalah 1. Ini sudah sesuai, dimana Q-nya adalah 1 dan Q not-nya adalah 0. Lalu ada T flip-flop yang terakhir, yakni merupakan bentuk sederhana dari rangkaian JK flip-flop. Kedua input C dan K tersebut dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Untuk tabel kebenarannya adalah sebagai berikut, di mana tabel kebenaran dari T flip-flop ini sama seperti tabel kebenaran eksklusif OR, ya, di mana ketika kedua input sama, output yang dihasilkan adalah 0. Lalu ketika kedua input berbeda, output yang dihasilkan adalah 1. Namun jika kalian bingung bagaimana cara mendapatkan output ini, untuk XOR ini atau tabel kebenaran dari T flip-flop ini sama seperti penjumlahan biner ya, di mana 0 dan 0 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Lalu 0 dan 1 ketika dijumlahkan adalah hasilnya 1. 1 dan 0 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1, dan untuk 1 dan 1 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0 carry 1. Namun yang diambil adalah nilai 0-nya saja. Untuk carry tidak usah dibawa. Seperti itu. Baik, berikut latihan soal yang pertama, yaitu jenis rangkaian yang nilai output tidak hanya bergantung pada input tapi juga dengan output sebelumnya, yaitu jawabannya yang B, rangkaian sekuensial. Baik, pada soal kedua, bentuk diagram dari pulsa clock di mana grafik menunjukkan suatu peningkatan pulsa tersebut disebut dengan, yaitu C, dengan positive edge. Soal ketiga yaitu pada gambar SR latch pada gerbang NAND, berapakah nilai key dan key action jika S sama dengan 0
dan R sama dengan 1, yaitu 1 dan 0. Untuk soal keempat, rangkaian flip-flop yang merupakan hasil modifikasi dari rangkaian SR flip-flop adalah yaitu D flip-flop. SR flip-flop mempunyai dua masukan, yaitu set dan reset. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.